Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat kamu semuanya. Ketemu lagi dengan Tia Arini. Sore hari ini kita berjumpa di acara kajian muslimah online, kamus online BPKK DPD PKS Kota Solo. Dan masih di channel YouTube-nya PKS Kota Solo. Setiap Selasa Tia akan temani sobat kamu semuanya untuk ngobrol-ngobrol, sharing, kemudian berbagi ilmu di jam 4 sampai jam 5 sore nanti. Dan sore hari ini, tepat di tanggal 16 Agustus, kita mendekati detik-detik ini ya, peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Mungkin yang Sobat Kamus di rumah sore hari ini mungkin sedang persiapan untuk acara-acara di kampungnya masing-masing. Mungkin ada yang rewangan, ada yang persiapan buat apa namanya malam tirakatan ya kalau ini ya kalau malam 17-an. Nah, kayak Mbak Donita juga mau segera siap-siap untuk malam Rewangan tirakatan. masak. Oh iya betul. Hari ini kayaknya saya hari ini nggak ada jadwal rapat rutin karena ternyata semuanya ada rewangan. Jadi bisa dibilang hari ini hari rewangan nasional ya. Alias Ya. riwah. Ya, oke sobat kamu semuanya, sore hari ini bertepatan juga dengan kita mau memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tema sore hari ini sangat dekat gitu ya. Jadi kita mau mereview nanti Mbak Donita, tamu kita sore hari ini. Saya belum sapa ini tadi ya. Halo, selamat sore. Assalamualaikum Mbak Donita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Donita sore hari ini nanti akan sharing dengan sobat kamu semuanya tentang tema kamus hari ini yaitu menilik peran muslimah dalam kemerdekaan Indonesia. Jadi nanti kita akan kilas balik gitu ya. Kilas balik seperti apa sih peran muslimah di kemerdekaan Indonesia. Kalau kita biasanya membaca sejarah yang sering kita dengar itu adalah kalau nama-nama pahlawan itu yang sering muncul itu adalah pahlawan-pahlawan laki-laki gitu ya. Pak siapa, Bung siapa gitu ya. Nah, muslimah ini yang biasa kita dengar paling satu dua gitu ya. Yang paling akrab kita dengar itu adalah Cut Nyak terus kemudian kalau R.A. Kartini itu kemerdekaan juga ya, R.A. Kartini, lalu Ya. Dewi Sartika, dan beberapa lagi gitu ya. Nah, mungkin nanti Mbak Donita punya ini ya, punya kisah-kisah yang bisa di-share dengan ke sobat kamu semuanya, nama-nama yang ternyata oh ada ya gitu ya, yang bikin kita jadi oh ada toh gitu ya. Nah, apa namanya? Sore hari ini kita akan menilik peran muslimah dalam kemerdekaan Republik Indonesia gitu ya, dan eh, sobat kamu semuanya yang sedang join acara kita di channel YouTube-nya PKS boleh nanti bisa sampaikan masukan atau saran atau mungkin ucapan ya lewat live chat-nya, monggo silakan. Nanti akan dia bacain juga. Oke, sekarang kita langsung saja ke Mbak Donita yang mau share tentang kisah-kisah para muslimah dalam kemerdekaan Indonesia. Monggo Mbak Donita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam kepada sahabat kampus sama sobat kamus, Sobat kamus, sobat sobat kamus. kamus ya, Yes. pada sobat kamus semua pada sore hari ini yang mungkin memang sedang riuh tapi mungkin nanti kan bisa menonton atau menyimak dalam siaran tunda ya seperti itu ya. Jadi supaya semakin bersemangat bahwa ternyata muslimah pun memiliki peran dalam kemerdekaan Indonesia ya. Dan ini sangat pas sekali ya seperti itu ya. Memang di malam hari nanti kita akan bersama-sama di tempat masing-masing ya ada acara tirakatan ya seperti itu ya. Ya, tentunya tirakatan di sini sebenarnya dalam rangka untuk mengenang jasa para pahlawan ya. Biasanya kan di malam hari itu terkadang juga ada perenungan, ada juga apa namanya, ada yang menyetel film Perjuangan.
perjuangan ya, perjuangan zaman dulu ya di saat merebut kemerdekaannya. Tetapi terkadang juga ada yang terlupa ya, sehingga hanya mungkin seperti pentas seni terkadang seperti Oh itu ya. ya, Tapi bagi-bagi semoga hadiah biasanya juga ya ada ya. bagi-bagi ya, yang ditunggu paling itu bagi hadiah dan door prize itu yang paling Betul. ditunggu ya. Ya. Cuma tentunya berkenaan dengan ini ya, pada sore hari ini kita mengenang juga ya bagaimana para muslimah ya berperan dalam kemerdekaannya. Jadi sebagaimana pahlawan yang bapak-bapak ya seperti itu, ternyata yang ibu-ibu juga ada gitu ya. Ya, khususnya di sini kita bahas yang muslimah ya, meskipun yang tidak muslimah juga ada. Jadi ada perempuan-perempuan yang juga tidak beragama Islam tapi dia juga berperang tapi atau ikut dalam kemerdekaan ya. Tetapi yang muslimah pun itulah yang akan kita ulas di sini ya. Jadi mungkin coba saya kemukakan beberapa ya. Saya juga tidak mengemukakan semuanya ya karena mungkin nanti juga waktunya tidak cukup ya seperti itu ya. Kita yang pertama itu ada ini ada biodata saya malah ya. Sudah kan belum tadi biodatanya. Iya, kan boleh kenalan dulu nih Mbak. Perkenalan dulu ya pertama kan betul. belum tadi ya. Lupa kan malah Anda. Saya memperkenalkan diri dulu ya. Nama lengkap saya cukup panjang. Saranti Donitari Trianti ya. Mungkin itu memang nama pemberian bapak saya ya. Dan memang ya agak unik makanya ya seperti itu. Ada artinya tersendiri seperti itu. Saya tinggal di Sumber ya. Monggo yang mau pinarak ke Sumber RT 04 RW 11 Surakarta, nomor telepon saya 085 820 138 512. Nah, jadi saya Boleh punya dicatat anak. ini. Ya, monggo dicatat nanti kalau yang mau konsultasi atau apa. Ya, jadi saya punya anak 4 ya, saya berikan nama 4A ya, karena saya senang dengan angka A ya, karena dimanapun semua angka huruf itu dimulai dengan A ya, sehingga saya harapkan anak saya jadi tapi anak anaknya yang nggak ada yang protes kan Mbak? Ya beberapa protes, absennya nomor 1. Jadi ada Aziza, ada Ahmad, ada Abi, dan ada Abdurrahman ya. Jadi, itu keempat anak saya dan lengkap ada yang kuliah, SMA, SMP dan SD. Jadi semua jenjang kecuali PAUD yang nggak ada. Gitu ya. Jadi sementara ini saya tapi punya PAUD, jadi pas ya. Iya, betul. Bukan punya ding, pengelola maksudnya. Oh, iya. Kebetulan saya mengelola di RAI Sansakina dan juga PAUD Quran Haramain dan Mahat Ali Haramain ya seperti itu dan sempat saya beberapa menjadi pendiri beberapa PAUD dan MI ya seperti itu. MI-nya 1 sih, yang PAUD yang beberapa. Itu mungkin untuk perkenalan ya. Kita langsung kembali kepada materi tadi ya. Benar-benar bertepatan dengan malam tirakatan ya. Dan saya juga memakai jilbab merah nih. Baju saya juga putih ya, supaya pas dengan hari ini ya. Supaya apa? Supaya semangatnya menular dari pakaiannya dulu juga menunjang dari. Sebenarnya tadi saya mau pakai stiker pipi itu ya, merah putih nanti, tapi kayaknya jadi alay nanti. Ya. Nanti saya dikira agak alay, jadi nggak enak saya nggak jadi deh. Saya batalkan kostum saya yang pakai stiker gitu ya. Ya oke. Jadi oke, kita masuk tadi saya jadi ada beberapa yang mau saya kenalkan ya. Jadi yang pertama ada muslimah yang bernama Sultanah Safiatuddin ya. Jadi namanya mungkin agak panjang ya. Jadi beliau ini adalah di eranya kalau kita berpikir di era siapa ya, ini berada sebelum eranya Imam Bonjol dan Pangeran Diponegoro. Jadi muslimah yang satu ini sebelum era Imam Bonjol dan Pangeran Diponegoro. Dan ini adalah perempuan pertama yang diangkat sebagai pemimpin di kesultanan. Jadi memang agak riwah ketika misalnya saat itu ya. Jadi sempat ada ketidaksetujuan gitu seperti itu ya. Ketika dia diangkat sebagai pemimpin di kesultanan ya. Jadi coba mungkin ya bisa dibayangkan mungkin pertamanya mungkin yang naik itu adalah bapak-bapak terus ya seperti itu ya, atau laki-laki. Ternyata kemudian saat ini akhirnya ada perempuan yang diangkat menjadi sultan ya seperti itu. Nah, jadi ini pertamanya jadi bikin
bikin wow dan bikin heboh lah intinya seperti itu. Nah, kebetulan memang beliau itu putri tertua dari Sultan Iskandar Muda. Jadi memang sepertinya tidak diketemukan yang apa ya, yang kalau sultan kan memang harus garisnya yang murni gitu ya. Ya, Garis ada itu ini ya, garis keturunan ya. Nah, ada keturunan yang murni ya, karena enggak, yang ternyata diketemukannya hanya ini ya, Bu apa panggilnya gimana ya? Uhti Sultanah. Uhti Sultanah ini yang akhirnya secara garis itu murni, akhirnya ya beliaulah yang akhirnya diangkat menjadi sultan di Aceh perempuan pertama ya, seperti itu ya. Dan beliau memerintah selama 35 tahun ya. Jadi lumayan panjang ya. Jadi kalau kita lihat Pak Harto itu memerintah 32 tahun aja, kemarin kita sudah nggak tahan ya. Seperti itu. Akhirnya terjadi reformasi ya. Maksudnya bukan nggak tahan, bukan saya yang bilang, tapi maksudnya akhirnya di reformasi itu kan menjadikan bukti seperti itu ya. Terlalu lama berkuasa. Ternyata Uhti Sultanah itu sedemikian bisa bertahan sampai 32 tahun. Nanti uraiannya bisa dibaca sendiri ya. Saya tidak persis plek membaca yang ada di situ, tapi saya berikan uraian-uraian yang lain ya. Jadi dan memang luar biasa ya dalam ketika menjadi menjadi orang pertama di kesultanan itu ya jadi berarti jadi sultan ya. Jadi apa ya, kalau sultan perempuan apa ya, sultan ya, Sultan pemimpin Aceh ya. Kalau namanya mungkin sultanah itu Ya karena sultan. Oh iya benar, sultan ini sultanah, berarti namanya Safiatuddin, bener Mbak Ika, bener, saya yang mungkin kurang betul. Berarti karena kalau laki-laki itu sultan, karena ini perempuan sultanah ya, betul, sultanah ya betul. Jadi namanya Safiatuddin ya. Jadi secara namanya hanya Safiatuddinnya gitu ya. Jadi dan membuat ternyata tidak, meskipun pemimpin perempuan ya seperti itu, tidak kalah dengan yang sultan-sultan yang terdahulu ya. Jadi bagaimana bisa mengatur komunikasi politik ya. Terus terkenal saat itu tuh juga memberikan bantuan, kalau di situ zakat ya, di literatur lain juga memberikan bantuan-bantuan berupa tanah-tanah kepada yang yang kurang mampu dan sebagainya seperti itu. Dan beliau ini memang naik tahta ya setelah suaminya wafat ya. Jadi memang ini menggantikan suaminya ya. Jadi kalau memang beda dengan sistem presiden ya, kalau presiden meninggal nggak bisa digantikan istrinya. Kalau ini karena kerajaan ya, kerajaan sehingga ketika meninggal dan tidak diketemukan yang lebih kuat untuk menggantikan, akhirnya digantikan oleh istrinya itu. Jadi beliau naik tahta itu ketika setelah suaminya wafat ya. Jadi ini luar biasa ya. Jadi kalau kita mau melihat atau merefleksikan ya seperti itu, ternyata sedemikian rupa seorang perempuan ya di Aceh lagi ya seperti itu bisa menjadi sultan ya seperti itu. Dan mungkin juga di cerita lain belum terdapat ya seperti itu di daerah yang lain di Indonesia itu sepertinya belum ada ini sultan perempuan ini ya baru ini sepertinya. Mungkin kalau nanti ada yang lebih punya literatur bagus mungkin atau lebih detail ya bisa jadi juga ada gitu. Tetapi ini menjadi contoh bahwa intinya menjadi pemimpin pemerintahan ya di Aceh saat itu, dan saat itu belum merdeka ya, tapi luar biasa perannya ya. Bisa mengembangkan ilmu pengetahuan dan bisa menjaga stabilitas politik di tengah kolonialisme bangsa Barat ya. Jadi luar biasa ya. Jadi bukan wanita yang kaleng-kaleng tentunya seperti itu. Itu Sultanah Safiatuddin. Kemudian yang kedua ya, mungkin kita udah biasa kalau yang ini ya. Ya ini sudah sering dengar. Jadi itu sudah sering dengar ya, seperti itu. Kita juga lihat bagaimana filmnya yang sangat heroik ya. Jadi memang ternyata beliau itu orangnya kuat banget gitu seperti itu. Cuma akhirnya di beberapa akhirnya dia terkalahkan tuh, di samping dia dikhianati oleh anak buahnya sendiri, juga karena beliau juga sudah terkena penyakit encok dan TBC. Ya karena ya mungkin karena banyak melakukan peperangan ya, dan mungkin ada hujan, ada angin ya seperti itu, dan di hutan-hutan ya seperti itu ya, akhirnya resikonya seperti itu ya, beliau terkena penyakit encok dan TBC, padahal
saat itu ya namanya penyakit itu kan beda dengan yang sekarang ya. Kalau sekarang mungkin penyakit itu ya diobati bisa. Kalau zaman dahulu itu penyakit itu diobati itu agak beda lah, susah lah gitu seperti itu. Dulu aja saya ingat ya saudara-saudara ibu saya itu meninggal itu hanya karena penyakit batuk gitu ya, kata ibu saya cerita. Batuk, panas itu meninggal ya. Mungkin kalau sekarang mungkin bisa dikatakan kemarin pas COVID itu ya mungkin kayak gitu. Ya, jadi nah ini ternyata begitu ya. Jadi Cuk Nyadin itu luar biasa kiprahnya dan sangat kuat ya seperti itu ya. Dan memang apa ya? Beliau itu ternyata bersuami 2 kali ya. Pertama itu Tengku Ibrahim. Nah, jadi Tengku Ibrahim itu juga pejuang, juga dia itu melawan kolonialisme Barat ya seperti itu. Dan kemarahan dari Cut Nyadin itu tersulut ya ketika Tengku Ibrahim itu terbunuh ya seperti itu, meninggal ya seperti itu ya, meninggal. Akhirnya beliau pokoknya marah intinya, semakin marah sehingga semakin awalnya cuma membantu kan dalam tanda kutip membantu suaminya berjuang melawan kolonialisme Barat. Ternyata ketika suaminya meninggal, beliau semakin bersemangat dan akhirnya malah memimpin pasukan ya seperti itu. Ya, jadi dan akhirnya beliau menikah lagi dengan Tengku Umar ya. Meskipun akhirnya beberapa sempat beliau agak merasa bagaimana dengan Tengku Umar atau juga anak buahnya juga seperti gimana ya. Karena Tengku Umar memakai siasat yang pura-puranya bersahabat dengan kolonialisme kolonial Barat ya, penjajah, tapi ternyata itu untuk dalam rangka mengumpulkan kekuatan untuk menyerang balik gitu ya seperti itu. Jadi luar biasa juga. Jadi mempunyai 2 suami yang sangat luar biasa yang membantu yang perjuangan ya seperti itu, perjuangan melawan penjajah ya. Dan juga bagaimana luar biasanya Cut Nyadin itu ya. Itu tidak kalau misalnya kita itu kan sekarang nggak mengalami perang ya, nggak tahu lah. Kalau Cut Nyadin itu perang dan benar-benar terjun ke medan perang, bukan dia itu yang menyusun strategi, bukan yang hanya bisa menulis-nulis aja atau main perintah-perintah aja atau menyebarkan ini pasukan ke sana ke sini, pasukan ini ke sana, pasukan gitu. Tidak seperti itu, tapi beliau itu memang langsung memimpin ke medan perang ya. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana seorang wanita ya seperti itu ya, yang seperti kita ini ya, saya bayangkan tuh kayak saya nih medan perang loh, piye gitu ya seperti itu, dan masuk ke hutan-hutan ya, dan tentunya belusukan ya kalau Mbak Donita ya. Gimana? Kalau Mbak Donita kan belusukan. Nah, kalau ke medan perang dan itu ke hutan-hutan, saya bayangin saya lihat kecoa aja takut gitu ya, seperti itu lah. Padahal kalau di hutan itu kan ya ada singa, ya ada ular kayak gitu ya, seperti itu ya. Jadi dari situnya saja, dari sisi itunya aja kita sudah bisa membayangkan luar biasanya Cuk Nyadin ya seperti itu ya. Jadi pasti dia sangat heroik ya orangnya ya, sangat kuat ya seperti itu, baik kuat secara fisik juga kuat secara mental. Ya, jadi karena ya kehujanan, kepanasan ya seperti itu. Wong kita tahu di hutan itu kan ya nggak ada yang permanen ya, nggak mungkin hutan terus masang bangun rumah gitu ya seperti itu. Pasti juga hanya bedeng-bedeng aja. Tapi bagaimana luar biasanya berhasil meningkatkan moral semangat dari orang Aceh ya, memimpin orang Aceh untuk melawan penjajah Belanda. Meskipun di akhirnya itu memang dikhianati dan akhirnya sampai kan diasingkan ke Jawa gitu seperti itu. Diasingkan ke Jawa karena ya itu takut, orang Belanda itu takut ketika dia masih di Aceh masih tetap bisa memimpin ya seperti itu. Ya, sehingga di akhir kehidupannya sempat diasingkan ke Jawa dan akhirnya meninggal karena ya sakitnya gitu ya seperti itu. Yaitu Cut Nyadin. Yang ketiga R.A. Kartini ya. Raden Ajeng Kartini itu kita juga sudah sering mendengar itu. Yang pertama tadi mungkin kita Safiatuddin itu agak asing ya, tapi kalau Cut Nyadin dan R.A. Kartini itu sudah sering kita dengar ya, karena memang ya beliau yang diekspos ya, entah kenapa kita juga nggak tahu ya, kenapa dari kita kecil sampai kita sekarang ini sudah dewasa itu yang diekspos itu adalah Raden Ajeng Kartini ya. Ya, pilihannya ada Hari Kartini juga kan tanggal 21. Dan khusus diperingati Hari Kartini. Kenapa tidak ada Hari Cut Nyadin atau enggak ada hari Sultanah Safiatuddin gitu ya. Meskipun sama-sama mereka itu diangkat pahlawan dengan SK Presiden sama-sama kan, dengan kepres apa kayak gitu itu.
dengan keputusan presiden. Tapi Raden Ajeng Kartini ini ya meskipun tetap saja namanya pahlawan juga pasti istimewa juga ya. Jadi beliau bagaimana perjuangannya meskipun kalau bisa dikatakan kan bangsawan ya, tapi mau berjuang untuk rakyat, mau bagaimana memotivasi masyarakat untuk menuntut ilmu ya, senantiasa mencari ilmu ya seperti itu ya, sehingga beliau terkenal dengan surat-suratnya dikirim kepada orang-orang Belanda yang peduli dengan dia ya, peduli dengan Indonesia ya, bukan yang menjajah ya seperti itu, bukan orang-orang yang menjajah secara keji gitu seperti itu ya. Jadi dengan buku-buku kumpulan suratnya Bismillah terbitlah terang itu yang ternyata itu adalah ayat Al-Qur'an ya seperti itu ya sebenarnya. Jadi beliau itu memang sepertinya memang sebenarnya memperdalam Islam ya seperti itu, sehingga beliau bisa mengklikkan ya antara apa yang dia alami dengan apa yang ada dalam ayat-ayat Al-Qur'an ya seperti itu ya. Dan perjuangannya tentu juga luar biasa. Kemudian yang keempat ini yang juga kita agak asing nih namanya. Mungkin Opu Daeng itu juga gelar ya. Sepertinya Opu Daeng seperti gelar. Jadi mungkin namanya itu risajunya saja bisa jadi gitu ya. Ya jadi apa namanya? Dikenal Opu Daeng Risaju namanya itu. Opu Daeng itu bisa jadi kalau dari Luwu sepertinya ya. Jadi dia itu ketua Partai Syarikat Islam Indonesia. Jadi keren banget ya di Luwu. Ya, jadi Luwu tuh di Sulawesi Selatan ya. Sekarang masih ada tuh Luwu itu. Jadi maksudnya bukan daerah yang tertinggal atau apa gitu enggak ya. Jadi Luwu tuh agak terkenal ya. Dan mungkin apa ya kabupaten apa ya. Jadi mungkin bisa kota kabupaten kalau Kabupaten Luwu kalau nggak salah. Sehingga kalau kita bisa bayangkan berarti dia itu ketua DPD. Ya kan? Keren kan? Ketua DPD-nya perempuan. Dan itu zaman dulu. Lah, yang paling membuat heroik itu ya kayak gitu. Jadi bagaimana kita lihat muslimah zaman dahulu itu tidak ada gadget, tapi mereka bisa memimpin dengan tanpa ada arahan dari Mbah Google dan sebagainya. Kalau sekarang kita mau ngatur apa, mau apa itu tinggal klik-klik aja. Zaman dulu luar biasa ya bagaimana beliau bisa menjadi pemimpin sebuah organisasi di tingkat kabupaten. Ya, jadi ya kalau kita berarti ya kota Solo ini ya, jadi pemimpin DPD-nya ya. Dan itu partai zaman dulu ya seperti itu. Tentunya juga perjuangannya berbeda dengan partai sekarang ya. Uangnya pasti juga nggak ada, dananya ya pasti sangat minim ya seperti itu. Padahal nggak mungkin ketika kita mau mengembangkan sebuah organisasi tanpa dana itu tidak mungkin ya. Sehingga pasti perjuangannya dari sisi pendanaan pun luar biasa. Ya, juga dari sisi perjuangannya ya. Dan daerah Sulawesi kan termasuk daerah Indonesia yang bagian timur ya. Jadi tentu juga berbeda kan dengan daerah Jawa ya. Tapi luar biasa ya bagaimana beliau berjuang ya sehingga bisa sampai mengusir ya, melakukan perlawanan terhadap tentara Nika. Ya, Nika ini apa? Jepang itu loh pokoknya. Nika ya bacanya gitu Nika ya. Bacanya itu Nika. Kayaknya Nippon, Nika. Nippon apa? Lupa saya udah. Ya, udah lupa itu pelajaran. Udah pelajaran sejarah itu makanya pelajaran sejarah zaman SD itu. Ya jadi ini ya kita bisa bayangkan aja ya. Saya tuh seakan-akan ketika memberikan materi itu saya seperti kilas balik ya. Bahwa apa yang kita lakukan tuh sepertinya belum ada apa-apa yang dibandingkan yang dilakukan oleh muslimah-muslimah ini saat kemerdekaan. Ya bagaimana tadi Cut Nyak sampai memimpin sampai di hutan-hutan ini ya Opo Daeng Risaju itu bisa melawan Nika piye gitu ya. Seperti itu tentara Nika ya. Ya jadi bisa membangkitkan dan memobilisasi para pemuda ya. Jadi sedangkan kita itu paling cuma memobilisasi pemuda untuk belajar Al-Qur'an ya gitu ya. Ya nggak apa-apa juga sih. Tapi ini bisa untuk melawan. Jadi kayak kan berarti punya tentara, punya kekuatan untuk menggerakkan orang dan melawan orang. Iya kan? Yeah. Berbeda dengan kita kan kita nggak ada yang dilawan tapi menggerakkan orang cuma sebatas itu aja kan. Tapi ini menggerakkan orang untuk melawan orang itu nggak mudah loh. Yeah. Jadi kan itu butuh butuh keahlian strategi tersendiri. Next kita ke yang kelima Rasuna Said
Ya. Jadi mungkin selama taunya ini kan jalannya. Taunya kita ini jalan dan taunya itu sepertinya dia cowok. Iya kan? Ya, jadi bukan. Hah? Cowok Kalau bukan. saya tahu sih kalau ini perempuan. Tahu kalau perempuan ya. Mungkin ada sobat kamus yang ini cowok apa cewek gitu ya. Saya dulu gitu sih. Jadi mungkin saya ya. bukan sobat kamus tapi saya, bukan Mbak Ika juga ya. Jadi ini juga luar biasa ya. Jadi bahwa beliau itu berjuang ya pada syarikat rakyat. Ya, jadi kayak juga jadi kayak seperti ormas ya, seperti itu. Ya. Dan beliau itu juga berkiprah pada Persatuan Muslim Indonesia. Jadi zaman dulu tuh ternyata juga sudah ada Persatuan Muslim Indonesia. Malah sekarang mungkin nggak ada ya. Nggak ada. Karena muslimnya terlalu terkotak-kotak, mungkin Persatuan Muslim Indonesia itu malah nggak ada. Ya. Ternyata zaman dahulu itu malah ada Persatuan Muslim Indonesia dan namanya itu dia itu aktif di sana ya. Jadi Bu Hajah ini, Uhti Rasuna Said itu aktif pada itu tadi Persatuan Muslim Indonesia dan juga berjuang pada Ormas Sarekat Rakyat. Dan juga dia itu berani untuk menetapkan hukum ya speech delay ya. Dia terkena di mana? Terkena hukum speech delay ya karena keberanian dia berbicara ya kepada Belanda ya. Dia terkena hukum speech delay ya. Bahasa itu soal bahasa Belanda ini speech delay. Ya jadi dia kena delik berbicara yang keras ya seperti itu ya. Ya, dan ternyata kayak kalau undang-undang yang dulu tuh subversif itu ya, Mbak. Subversif mungkin seperti itu kalau sekarang ya. Jadi sekarang dan sudah maksudnya zaman sekarang tapi sekarang udah nggak ada ya, Mbak. Iya, udah nggak ada kalau subversif. Nah, itu. Dan ternyata beliau ini luar biasa ya. Jadi beliau itu sempat mengenyam berjuang sampai Indonesia merdeka. Jadi sempat mengalami ini makanya kan sempat tidak ketika Indonesia merdeka dia masih hidup, maksudnya begitu. Kalau Cut Nyaden itu kan sudah meninggal ya, era Kartini sebenarnya juga sudah meninggal ya. Nah, kalau Rasuna Said ini makanya sampai terkenal itu karena memang dia itu sempat dan menjadi tokoh. Akhirnya dia menjadi DPR-nya RIS, Republik Indonesia Serikat ya. Dan juga salah satu alek juga waktu itu ya. Dewan Pertimbangan Agung juga gitu ya. Jadi dia sempat menjadi Dewan Pertimbangan Agung, sempat menjadi DPR di Republik Indonesia Serikat ya, seperti itu ya. Jadi memang luar biasa ini ya. Jadi berjuang dari kemerdekaan sampai setelah kemerdekaan ya. Sehingga makanya politik juga ya, masuk ke politik juga. Terkenalnya makanya dinamakan jalan ya, dijadikan nama jalan di Jakarta kalau nggak salah kan. Ya. Utama kan di Jakarta. Ya. Ya, jadi karena ternyata seperti itu kiprahnya ya. Ya, jadi tidak ya di DPA itu Dewan Pertimbangan Agung itu juga bukan ya, maksudnya kita nggak bisa jarang juga menemukan perempuan yang di DPA kan. Nah, ini beliau termasuk yang di DPA pernah duduk di DPA. Next kita lihat yang berikutnya ada Laksamana Malahayati ya. Ya, jadi namanya itu sebenarnya Kemalahayati. Jadi Laksamana itu kan gelar ya. Kenapa dia dinamakan Laksamana ya, karena Laksamana itu adalah tentara atau pemimpin yang berjuang di laut itu loh. Ya, jadi kalau sekarang angkatan laut lah kayak gitu. Nah, namanya gelarnya Laksamana. Sebenarnya namanya Kemalahayati. Ya, jadi Kemalahayati namanya. Jadi dan beliau itu luar biasa ya, memimpin 2000 pasukan janda. 2000 pasukan janda pahlawan. Wah, luar biasa ini. Saya bayangkan memimpin 2000 orang. Padahal tadi saya memimpin lomba aja riwah banget gitu ya. Padahal hanya satu RW, paling orangnya berapa ya? Bisa dikatakan kalau satu RT-nya 100, berarti kalau 5 RT kan 500 ya. Memimpin 500 orang aja pada ngeyel semua gitu ya. Ting celebung kalau bahasa Jawanya. Satu bilang gini, bilang gitu. Saya udah bilang saya itu panitianya. Jadi
kalian jangan ikut-ikut yang maksudnya ya kayak gitulah. Sama ibu-ibu kan dia itu. Ya. Lah ini beliau ini memimpin 2000 ibu-ibu loh. Bisa saya bayangkan. Ya Allah. Kan kita pernah nggak Mbak Ika mimpin ibu-ibu? Kan kayak mimpin anak TK kan? Iya. Mending mimpin anak TK kalau saya. Mending mimpin anak TK daripada mimpin ibu-ibu. Iya, apalagi ibu-ibu anak TK. Apa ibu-ibunya wali murid TK, udah parah itu deh. Lencang kanan, gerak gitu. Ada yang lencang kiri lah, ada yang malah ngobrol sendiri lah. Nanti ibu gitu ya tetap nggak berarti. Nah ini memimpin 2000 pahlawan, 2000 pasukan janda pahlawan. Ya luar biasa ini ya. Berjuang melawan kapal. Ya, kapalnya Belanda ya seperti itu. Jadi memang berjuangnya di laut lah. Ini luar biasa lagi. Tadi di hutan, darat, ini neng laut. Ya Allah, padahal mungkin sebagian sobat kamus di sini ke laut aja bisa jackpot kalau saya bahasanya. Jackpot itu mutah-mutah maksudnya gitu. Mabok gitu ya seperti itu. Ya karena memang di laut itu goncangannya itu tidak bisa diprediksi. Ada yang bisa santai-santai gitu, tapi ada yang goncangannya itu luar biasa. Jadi ya begitulah, makanya ketika kita lihat ada yang bisa memimpin 2000 dan ternyata juga ya mungkin 2000 nggak ke kapal semua ya, tapi beliau itu juga memimpin di kapal ya, yang notabene berarti di laut ya, bisa dibayangkan ya. Yang kita aja tadi saya memimpin di darat, di daerahnya sendiri aja kayak gitu ya. Sangkainya akhirnya Pak RW sing turun tangan, mohon ibu-ibu didengarkan, yang didengarkan hanya Bu Donita. Sampai Bapak RW-nya saking juga ikut gemes ya, saking ya ibu-ibu gitu deh ya, seperti biasa nah ini dia memimpin sampai 2000 dan ahli di medan perang ya, mahir mewakili ya Sultan Aceh dalam perundingan. Jadi meskipun dia itu memimpin perang di kapal, tapi ternyata juga mahir dalam perundingan. Wah, lobby-lobbynya berarti luar biasa. Ini berarti interlobbying ya. Saya bisa bayangkan ya Allah. Saya jadi merinding bayangin. Saya tuh makanya bayangkan pahlawan-pahlawan ini. Ya Allah, saya itu gitu? Jadi apa ya? Kayak jadi debu-debu yang berserakan gitu seperti itu ya. Padahal mereka ternyata luar biasa ya. Ya memang bisa dibayangkan, coba Mbak Ika bayangkan, kita itu dijajah 350 tahun. Ya. Nah, padahal kita kemarin aja COVID 2 tahun nih nggak berani keluar rumah kan. Itu 350 tahun dulu rakyat Indonesia dalam ketakutan. Nah, nek keluar sapa ngerti ditembak, keluar sapa ngerti dibom. Di dalam mas juga takut nek kena bom. Itu dialami selama 350 tahun. Kok ya udah stres ya? Gitu ya. Dulu mungkin nggak ada orang stres kali ya. Nah, kemarin aja 2 tahun ternyata banyak orang stres. Iya kan? 2 tahun COVID aja. Itu dijajah 350 tahun ya. Jadi memang mentalnya itu luar biasa ya. Jadi mental dari orang-orang zaman dulu itu ya dibanding dengan kita yang orang sekarang. Makanya saya tuh kadang ya Allah gitu ya. Gimana gitu. Makanya saya ketika dikasih materi ini saya jadi malah belajar sejarah ya. Jadi malah jadi akhirnya ikut larut dalam membayangkan satu persatu gimana perjuangan para itu. Dan ternyata Laksamana Malahayati ini atau ke Malahayati itu dialah yang membunuh Cornelis de Houtman. Pernah dengar ya? Saya juga agak lupa sih tapi siapa Cornelis de Houtman. Tapi dia terkenal tokohnya penjajah pokoknya. Katanya VOC deh, ketua VOC kayaknya. Iya, pimpinan VOC. Pimpinan VOC dia, Cornelis de Houtman. Nah itu yang bunuh itu ini cewek loh yang bunuh, ibu-ibu muslimah loh, perempuan loh. Ya, sampai sebegitu luar biasanya ya. Kalau kita pada ya itu tadi saya dengan kecoa aja takut. Ya. Nah ini piye malah iso bunuh orang itu. Next ya, kita juga akan lihat siapa yang luar biasa berikutnya. Nah, ini luar biasa, ini pendamping Ustadz. Ya. Ya, kalau kita biasanya taunya ini dari gedungnya di Solo ya. Gedung Siti Walidah. Dulu belum ada tapi sekarang sudah ada ya. Terbaru itu. Ya, jadi dan kebetulan sebentar lagi kita akan ada Muktamar Muhammadiyah di Solo ya. Nah, ini
ini juga tokoh yang luar biasa, pendampingnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi beliau itu bunyai. Ya, beliau itu bunyai. Ya, jadi karena Bu Nyai ya, kemarin saya juga kebetulan itu sekamar dengan Nyai, tapi Nyai Enom ya, masih J Enom gitu. Masih muda, di bawah saya jauh, kelahiran 81 itu sudah jadi malah 86 ding, kok 81. 86. Jadi terpaut dengan saya itu 12 tahun dia sudah jadi Bu Nyai. Ya, jadi dia suaminya itu pemimpin pesantren, nah dia istrinya. Kebetulan saya satu kamar ketika pelatihan. Ya, itu saya mendengarkan, terus saya jadi bisa ngaitkan ini, wah berarti Bu Siti Walidah itu luar biasa. Bagaimana mendukung Kiai Ahmad Dahlan ya, sampai akhirnya bisa mengembangkan sekolah-sekolah ya. Dan kita lihat bagaimana sekarang Muhammadiyah begitu besar, menjadi ormas yang sangat besar, yang memiliki kekayaan yang luar biasa ya. Rumah sakit aja punya berapa, belum itu sekolahannya ya, institusi pendidikannya dari PAUD ya, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi ya, banyak yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Dan luar biasa memang ternyata sejak awal itu ya, bagaimana perjuangan dari Siti Walidah ini ya, bahwa ketika saat itu terjadi apa ya, bangkrut ya, jadi beliau kan tinggalnya di Jogja ya, di Kauman Jogja. Nah di Kauman Jogja itu kan mengandalkan dari batik. Nah ketika saat itu sempat terjadi kemerosotan harga batik, beliau menginisiasi, mempelopori pembuatan kerudung. Nah, pembuatan kerudung dengan bordir khusus, ya. Dan itu akhirnya menjadi ciri khas bordirnya orang Muhammadiyah. Kok bordirnya? Kerudungnya orang Muhammadiyah, gitu ya. Jadi akhirnya ekonomi dari pembatik-pembatik itu menjadi pulih ya, karena dari batik yang agak turun atau drop harganya tadi didongkrak dengan konveksi pembuatan kerudung. Jadi luar biasa inovasinya untuk juga membangkitkan ekonomi. Jadi tidak hanya pendidikan yang dia perjuangkan ya, beliau perjuangkan ya bersama Kiai Ahmad Dahlan ya. Dan kita lihat beliaulah memang yang menginisiasi Aisyah itu. Ya, meskipun dia menginisiasi, tapi di awalnya pendirian Aisyah pertama itu ketuanya bukan beliau. Dia serahkan pada orang lain. Baru setelah beberapa periode beliau juga pernah menjadi ketua begitu ya. Jadi luar biasa ya, bagaimana tidak, jadi secara pendidikan juga membantu Kiai Ahmad Dahlan, secara ekonomi bisa membangkitkan perekonomian di sekitarnya ya, di sekitar daerah tinggalnya. Kemudian dari sisi apa tadi, organisasi ya, dia bisa mengembangkan Aisyah sampai seperti ini. Ya kita lihat Aisyah di mana-mana ada ya. Nggak ada mungkin kota atau mungkin desa, sampai desa ya, sampai kelurahan yang nggak ada Aisyahnya. Ada semua. Dan kita lihat juga namanya TK-nya kan juga TK Aisyah kan. Ya, jadi luar biasa ya. Ya dan padahal itu juga dengan keterbatasan beliau ya, seperti itu, yang sebagai ibu juga kan seperti itu. Tapi bagaimana bisa mengembangkan sampai seperti itu ya. Tidak hanya satu aspek ya. Jadi kalau kita mungkin ini gitu ya seperti itu. Tapi beliau bisa sampai beberapa aspek. Luar biasa. Jadi dan ketika ekonomi sebuah ormas itu sudah tersentuh ya seperti itu ya, maka luar biasa pasti minatnya ya, daya tariknya itu. Ya. Next ya. Jadi ini ada yang juga agak panjang banget ya namanya. Tapi mungkin namanya yang mananya nih, El Yunusiahnya Joang gitu ya. Jadi dia ternyata Syekhah pertama ya. Jadi dia dapat gelar dari Al Azhar ya. Jadi ini lebih kepada apa ya, pendidik ya, lebih kepada pendidik ya, karena beliau mendirikan sekolah-sekolah diniyah ya, sekolah diniyah putri yang akhirnya sampai terkenal dan sampai mendatangkan syekh dari Mesir tadi ya, sehingga mendapatkan gelar dari Mesir ya. Jadi berarti kan ini luar biasa ya, sampai kiprahnya itu terdengar oleh luar negeri. Ya, coba dibayangkan ketika kita berkiprah sampai bisa terdengar oleh luar negeri dan akhirnya membuat orang luar negeri menjadi magnet tersendiri untuk datang kepada kita dan memberikan gelar pada kita. Luar biasa pasti itu. Pasti bukan orang yang
apa ya? Bukan orang yang kaleng-kaleng lah bahasanya sekarang ya. Bukan orang sembarangan ya, tapi pasti luar biasa yang dimiliki kemampuannya ya. Ya sampai entah sedemikian istimewanya apa. Mungkin kalau sekarang masih ada sekolahnya bisa nanti kita studi banding ke sana ya Sobat Kamus. Mau nggak? Boleh. Penasaran saya jadinya. Ya maksudnya karena itu zaman dulu loh ya. Saat belum merdeka sampai orang luar negeri tertarik. Kalau sekarang kan ya gampang ya. Misalnya kita aja jadi YouTuber aja klik-klik mungkin orang luar negeri tertarik. Nah ini beritanya aja mungkin masih pakai burung itu loh. Saya bayangin. Mungkin bukan pakai burung lah, durasinya panjang gitu ya, maksudnya makan waktu panjang untuk nyampe. Berita itu kan gitu. panjang karena pernah lihat nggak itu pernah tidak membaca atau melihat burung malah keliru film di bawah lindungan Ka'bah. Ya. Nggak baca. Ya. Itu kan perjalanan ke Arab aja sampai akhirnya dia meninggal kan. Padahal sekarang kita ke Arab naik pesawat 9 jam kita sampai. Kak Ika pernah umroh juga kan? Saya sering lihat di statusnya itu ya. Iya kan kita 9 jam sampai lah. Padahal waktu itu di bawah lindungan Ka'bah itu kita lihat bagaimana perjalanan dia. Ya siapa itu? Saya tokohnya nggak lupa namanya. Itu akhirnya dia meninggal karena kelelahan ya. Ya meskipun itu kalau masalah meninggal urusannya Allah. Tapi maksudnya dari situ terlihat perjalanannya aja sampai seminggu kalau nggak salah dengan kapal kan atau 2 minggu. Ya. Nah, ternyata ini terdengar beritanya loh, ya sampai sana. Lewat apa coba? Ini saya juga nggak habis pikir lewat apa. Lewat pasti orang-orang yang ini. Ya dari mulut ke mulut kan? Iya betul. Ya kan dari mulut ke mulut pasti. Nah berarti kan kalau dari mulut ke mulut emang ada mulut orang yang sangat dipercaya. Nah berarti kan memang luar biasa. Dari situ aja kita sudah bisa menyimpulkan pasti itu bukan orang sembarangan, bukan yang dia dirikan itu bukan lembaga yang sembarangan. Ya buktinya sampai orang itu sampai bisa memberikan penghargaan pada dia gitu ya seperti itu. Nah, jadi itu mungkin untuk yang tokoh-tokohnya ya. Ya sepertinya next dari tokoh sudah habis ya. Jadi mungkin kita bisa sedikit Ya, Mbak Donita. Apakah sinyal aman? Jadikan pelajaran itu bagaimana tadi di awal saya selip-selipkan terbatasnya sarana. Ya kalau kita sekarang nggak klik aja kita bisa mendapatkan semua yang kita inginkan, hampir bisa. Sampai sekecil-kecilnya ya, seperti itu ya. Makanya ketika mungkin pelajaran anak kita sekarang itu tidak luas dalam artian tidak bisa kita kembangkan ya, maka ya sayang banget ya. Karena apapun yang kita cari itu bisa kita tinggal klik hanya dengan sekali klik. Jadi hanya 1 detik itu sudah muncul jawabannya. Nah saat itu kita nggak tahu lah seperti apa keadaannya. Ada yang kalau kita boleh memakai teleportasi, ya kita bisa mundur ke masa yang ke belakang, kita bisa menjadi temannya Cut Nyadin, temannya Rasuna Said atau mungkin temannya siapa sama nama Melu Halayati tadi ya, seperti itu. Nah, kita lihat apa sebenarnya yang ada di sana sampai mereka itu bisa sedemikian eksisnya ya, sedemikian luar biasa yang mereka berikan pada kemerdekaan Indonesia ya. Sedangkan mungkin kita saat ini kita pun sebenarnya bisa memberikan warna dalam kemerdekaan itu. Kalau mereka kan dalam meraih kemerdekaan. Nah, kalau kita berarti dalam mengisi kemerdekaan, apalagi sudah diberikan fasilitas yang luar biasa ya. Terus juga kita lihat di sini ya bahwa ternyata beberapa pahlawan muslimah itu berjuangnya dengan suaminya. Ya, jadi menjadi pasangan yang seia sekata, seperjuangan ya dalam dakwah ini ya, seperti itu ternyata ya. Jadi mereka itu tidak tinggal diam ketika suaminya berkiprah. Dan mereka tidak hanya menjadi
apa surga nunut neraka katut ya kalau bahasa Jawa kan gitu, nggak seperti Iya. itu, tapi mereka benar-benar memiliki kiprah sendiri ya. Kita lihat kayak Haji Ahmad Dahlan memiliki Muhammadiyah, sedangkan Ukti Siti Walidah ya Nyai Siti Walidah memiliki Aisyah seperti itu. Terus tadi kita lihat bagaimana Cut Nyak Din ya juga mempunyai pasukan ya, tadi Laksamana Melo Halayati juga bisa punya masukan yang luar biasa. Jadi mereka itu ternyata saling bergandengan tangan ya, seperti itu ya. Jadi bagaimana juga bagaimana mengedepankan sisi pendidikan sebagai ranah yang bisa diambil ya oleh perempuan dan bahasanya, dan juga tidak tabu dalam masuk dalam kancah politik ya. Kalau selama ini kan kita masih kadang gini, muslimah apa boleh masuk politik? Muslimah itu ngapain berperan dalam politik? Kadang kita masih seperti itu. Padahal contohnya ya bagaimana mereka muslimah-muslimah zaman dulu aja sudah masuk dalam politik. Tadi ada yang menjadi ketua, jadi sultan aja juga berarti kan jabatan politik itu. Ya. Ya, terus juga dia menjadi ketua PSN, DPD tadi ya, ketua DPD tadi. Terus juga bagaimana jadi DPA tadi ya, seperti itu. Ya. Nah, dan kita lihat mereka itu juga bergerak secara sampai kepada dari konseptor sampai eksekutor, ya kan? Ya. Jadi ada yang menjadi konseptor, tapi ada yang jadi eksekutor sampai Cut Nyak Din itu sampai perang langsung ya. Jadi head to head lah intinya kayak gitu kan, sampai seperti itu. Ya. Jadi luar biasa ya. Next mungkin kita lihat bagaimana, kita lihat juga di era Nabi Muhammad kita juga temukan peran yang luar biasa ya, dari bagaimana Khadijah ya, bagaimana Fatimah ya, seperti itu, dan juga para sahabat Swahabiyah lainnya ya, seperti itu ya, yang dimana tidak ada alasan ya kita untuk tidak berdaya ya. Kita juga harus berkiprah dengan tidak meninggalkan fitrah kita sebagai anak ya, bagi orang tuanya, sebagai istri bagi suaminya, dan ibu bagi anak-anaknya. Ya seperti tadi, berkiprahnya juga seiring dengan dia menjadi istri bagi suaminya bersama-sama gitu, seperti itu. Ya. Sehingga tentunya kita memang harus direstui oleh orang tua, diridhoi oleh suami, dan diikhlaskan oleh anak-anaknya. Nah ini tidak mudah memang. Ya jadi kita itu berkiprah itu nggak apa-apa ya Mbak ya, ini sambil saya sangkutkan ke sini kan, untuk kita kan menyibak kan, untuk kita ambil hikmahnya kan tentunya. Betul. Menyibak kemarin mereka berperan di zaman dulu, dan kita ambil hikmahnya apa yang bisa kita ambil ya. Jadi kita lihat, kita nggak pernah mendengar cerita ya Allah alam ya, kita memang mungkin nggak bisa jadi cerita sejarahnya juga nggak lengkap, bisa jadi kita belum sampai, ya saya juga belum sampai mendetail bagaimana anak-anaknya itu nggak ada keluhan kan, anaknya jadi berandalan dan sebagainya dari muslimah-muslimah ini. Ya, kita juga lihat zaman Rasulullah ya juga tidak ada ya. Jadi bagaimana memang sampai bisa seperti itu ya. Jadi ketika suami nggak ridho ya jangan dilakukan. Batasannya kan seperti itu. Ya, orang tua kita jadi juga harus merestui apa yang kita lakukan ya, seperti itu. Nah, anak kita itu juga penting itu ya. Jadi jangan sampai anak itu malah merasa ditinggalkan karena kita berkiprah. Nah, itu yang bahaya gitu ya. Sehingga menuntut pengorbanan dari sisi muslimah sendiri maupun dari ketiga pihak yang bersangkutan. Ya. Next. Ya, jadi maka peran kita itu secara individu itu membutuhkan kekuatan fisik, ilmu, dan kekuatan ruhiyah. Ya, sehingga kita jangan sampai banyak kasus terjadi kita tuh sering berkiprah, kita terlalu banyak keluar sehingga akhirnya terlalu bersemangat ya, akhirnya kita hancur ya, jatuh gitu ya, seperti itu. Ya, habis dan tidak bersisa ya, naudzubillah min dzalik ya. Maka perlu kita bisa menyeimbangkan semuanya. Fisik kita juga baik, ilmu kita juga baik, ruhiyah kita juga baik. Itu mungkin Mbak Ika. Next, ada lagi nggak ya? Ada masih ya. Masih ada nih. Jadi semoga kita
dengan mengenal peran muslimah di masa kemerdekaan itu, kita senantiasa memberikan apa yang kita punya kepada negara tercinta ini. Nah, kita ucapkan dirgahayu negeriku yang ke-77. Kami mencintaimu, harapan itu masih ada. Jayalah selalu, kami muslimah bersamamu. Ya, ini Merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Ya, renungan kita di 16 Agustus tahun 2022 ya. Semoga bisa memberikan kita kontemplasi bahwa apa yang kita perjuangkan Sobat Kamus itu belum ada apa-apanya. Muslimah-muslimah sekarang itu tidak ada apa-apanya ya. Jadi kita juga jangan jadi muslimah yang cengeng, sedikit-sedikit stres, sedikit-sedikit gimana. Tapi ini baterai saya gimana ini, Mbak? Ya, baik. Alhamdulillah ini kita sudah ngobrol hampir 50 menitan, hampir 1 jam sama Mbak Donita. Ini ternyata luar biasa ya nggak kerasa sekali. Ya, dan saya tadi dari awal sampai akhir tuh nyimak itu sambil rada merinding-merinding. Maksudnya sambil membayangkan gitu. Bagaimana kemudian sosok-sosok itu terlahir di masa itu gitu, di era mereka gitu ya. Dengan segala keterbatasan. Ya, kita bayangkan kita masuk ke sana gitu. Di masa itu kita ini sekarang di masa sekarang tuh banyak hal-hal yang mudah yang membantu kita gitu ya. Ibarat kata sibuk apa itu banyak bantuan yang ada gitu. Kalau dulu tuh bisa dibayangkan dengan semua keterbatasan mereka, baik itu informasi, sarana, terus kemudian juga pasti informasi juga tidak seperti sekarang gitu ya. Jadi tapi mereka punya saya melihatnya satu faktor yang mungkin paling ini ya dari tadi mengamati tokoh-tokoh yang dipaparkan Mbak Donita itu satu yang saya notice itu adalah bahwa mereka ini adalah muslimah gitu yang benar-benar mengenal Tuhannya gitu. Kalau saya mendapatinya rasanya seperti itu. Jadi mereka tahu bahwa mereka itu seorang hamba gitu ya. Terus kemudian mereka memilih jalan perjuangan itu dan mereka berada di jalan itu karena tahu gitu, paham ilmunya istilahnya seperti itu. Nah, kadang-kadang kita ini ketika berperan itu sekedar latah karena ikut-ikutan gitu ya. Jadi akhirnya mungkin lelah di jalan gitu karena ngikutin orang gitu kan seperti itu. Nah, mungkin ini the last gitu ya, last terakhir statement dari Mbak Donita buat Sobat Kamus semuanya yang menyimak acara kita sore hari ini. Mohon untuk diingatkan kita gitu ya tentang bagaimana kita menjadi muslimah di era kemerdekaan ini. Monggo silakan. Ya, jadi seperti tadi ya, kalau dulu itu memperjuangkan kemerdekaan, saat ini adalah mengisi kemerdekaan. Maka berikan apa yang kamu punya untuk negeri ini, ya. Karena harapan itu masih ada. Itu aja. Jadi berikan semuanya seperti itu, ya. Berikan semuanya dalam artian berikan semuanya itu tidak untuk bukan untuk terus kita itu habis tadi ya, tapi memberikan semuanya itu berikan juga kepada orang terdekat terutama. Orang terdekat tentunya keluarganya, baru setelah kita bisa handle ya. Jadi kita memang muslimah itu pasti dibereskan domestiknya terlebih dahulu. Jadi ketika dia terjadi kesalahan ya, ini statement panjang ya. Kesalahan di luar ya seperti itu, pasti karena domestiknya nggak beres. Ya, seperti itu. Jadi ketika dia bisa membereskan domestiknya, maka insya Allah peran dia keluar itu akan maksimal dan tidak terjadi error dalam tanda kutip. Jadi ketika dia sampai habis, lelah dan akhirnya terjadi human error, itu berarti pasti domestiknya belum beres seperti itu. Nah, domestik itu termasuk hubungan kita pada Allah juga. Ya, jadi tidak hanya kepada keluarga kita, tapi hubungan kita pada Allah seperti apa. Saya tidak menggurui, saya pun juga dalam rangka berproses itu, bukan terus saya itu ya Sobat Kamus, bukan saya terus sudah paripurna itu enggak gitu ya. Ya kita insya Allah bersama-sama, semoga bisa ketika kita bersama-sama, insya Allah kita bisa, maksud saya seperti itu. Ya, jadi kalau sendiri maka juga akan habis dan kelelahan. Ya.
Terima kasih sekali Mbak Donita. Sore hari ini sharingnya luar biasa sekali, sangat bersemangat gitu ya. Seperti tema kita sore hari ini menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Dan sekali lagi Sobat Kamus semuanya, kita masih ada waktu untuk kemudian berperan gitu ya. Kalau dulu muslimah harus berperang, kalau sekarang kita berperan gitu ya. Jadi berperan dengan peran terbaik ya, berperan dengan peran terbaik kita insya Allah. Oke, tanpa terasa kita sudah selesai di penghujung acara. Kita akan jumpa lagi nanti insya Allah Selasa pekan depan. Masih di acara kita, Kajian Muslimah Online, Kamus Online, bersama BPKK DPD PKS Solo. Dan Mbak Donita, terima kasih sekali. Selamat menikmati malam cirakatannya nanti. Sama-sama, selamat menikmati juga kemenangan. Ikut lombanya tadi cerita habis ikut lomba tadi ya, dan menang, maju ke final gitu. Ya, Masya Allah ini. Oke, Sobat Kamus semuanya, sampai ketemu lagi pekan depan. Tetap sehat, selalu semangat, dan salam apa ini? Salam merdeka. Oh ya, oke. Kita merdeka 3 kali ya, Mbak. Ya. Oh ya. Merdeka, merdeka, Allahu Akbar gitu ya. Dan salam dirgahayu negeriku ke-77. Merdeka, 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 merdeka. Allahu Akbar. Terima kasih Mbak Donita dan sahabat kamu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.